Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Setelah kita berbincang dengan emiten, kami pada pagi hari ini akan kembali berbincang bersama dengan analis yaitu Direktur PT Ekuator Suwarna Investama Bapak Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Hans. Baru saja berbincang mengenai strategi dan juga optimisme dari Mayora memandang tahun 2021. Menargetkan penjualan 2021 akan naik 10%, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi di mana targetnya biasanya memang hanya di angka sekitar 10%-an juga. Berarti ini kan cukup berani begitu ya karena kita masih di tengah pandemi. Bagaimana sih Pak Hans menilai fundamental dari Mayora? Ya, memang kalau kita harus akui bahwa sebenarnya perusahaan consumer good itu tidak terlalu terganggu ya akibat pandemi. Kalau kita lihat di tahun lalu, memang sempat di kuartal pertama ketika pandemi meningkat dengan cukup banyak, itu pasti mayoritas emiten mengalami gangguan gitu ya. Karena yang terganggu itu lebih banyak supply chain management dan aktivitas lockdown. Itu berarti cuma terjadi paling di kuartal 1, mulai dari Maret, paling masuk ke kuartal 2 di April gitu. Tetapi mulai di semester kedua kita perhatikan distribusi terutama consumer good itu udah baik to normal gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu terganggu gitu. Terganggunya paling di awal-awal pandemi ya Pak Hans ya? Ya, dan sekarang kalau kita lihat di tahun 2021 ini kemungkinan mereka nggak akan terganggu ya. Karena ekonomi mulai kembali pulih. Kasus COVID-19 itu per Februari tahun ini itu penurunannya cukup tajam turun ke bawah gitu. Kemudian kalau kita lihat vaksinasi mulai berjalan dan kalau kita harus lihat Mayora ini sebagian besar itu memang banyak diekspor gitu ya. Tapi memang importnya udah lebih besar ya. Kalau kita lihat di September itu ya sebagian itu memang lebih banyak di lokal ya. Biasanya itu hampir berimbang antara lokal dengan ekspornya. Oke. Mayora hari ini melemah 0,37%, kemarin stagnan. Lantas apa rekomendasi dari Pak Hans untuk Mayora secara teknikal ataupun secara pergerakan harga saham? Ya, memang kalau kita lihat saham ini cenderung agak konsolidasi pergerakannya setelah kenaikan yang cukup banyak dari Maret, April di tahun lalu itu level terendah, kemudian dia bergerak naik terus gitu. Nah kalau kita lihat, kalau kita mau beli mungkin kita tunggu sedikit ada koreksi, 2.600-an itu level yang cukup cocok gitu ya, dengan level bawah sampai 25-20 gitu, sebagai area akumulasi beli untuk Mayora gitu. Sedangkan target kita ada di 2.900 ya, dan sampai dengan 2.950 untuk Mayora saat ini. 2.600 adalah support ya? 2.610 ya kita bisa akumulasi beli dan bertahap sampai 2.520. Targetnya? Targetnya kita pasang di 2.900 sampai 2.950 untuk Mayora di jangka 2.800 sampai 2.950? Iya. Oke, buy on weakness untuk Mayora pemirsa ya. Baik, kita akan beralih ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Pak Hans. Di mana IHSG turun 0,39% seiring dengan pembukaan dari rata-rata bursa Asia yang juga terkoreksi ya, 6328. Apakah ini karena melihat dari yield obligasi tenor 10 tahun dari Amerika Serikat kembali naik ke sekitar 1,7%, level tertinggi selama mulai dari tahun 2020 ya, 1 tahun lebih begitu ya, ataukah ada sentimen lain? Ya memang dominasi sentimen kita datang dari kenaikan yield obligasi Amerika gitu ya. Kalau kita lihat kemarin pasar sempat cukup optimis ya. Sudah Federal Reserve dalam pernyataannya menyatakan mereka tetap akan mempertahankan suku bunga rendah mereka sampai dengan 2023. Karena tadinya orang berpikir bahwa melihat stimulus fiskal Amerika yang sangat besar, kemungkinan Fed akan memajukan kenaikan suku bunga menjadi awal 2023 gitu. Tapi sekarang dia berkomitmen tetap dengan bunga rendah sampai 2023 gitu. Nah, tetapi ternyata pernyataan Federal Reserve tadi yang terkait mengatakan mereka tidak terlalu khawatir juga dengan suku bunga yang diperkirakan sekarang kan 1,7-an bukan suku bunga, inflasi Amerika ya. Inflasi Amerika 1,7, diperkirakan nanti di
tahun ini akan hit sampai 2,4 gitu. Ini di atas target Federal Reserve di 2% gitu. Ini yang dikhawatirkan ya? Pernyataan ini dianggap equal dengan Oke. bahwa Fed akan membiarkan yield mereka bergerak naik ke atas. Sehingga diperkirakan yield Amerika ini mungkin akan hit 2% sampai 2,1% Wow. di tengah tahun gitu. Berarti Nah, ini yang yield obligasi ini masih akan menghantui para investor saham ke depannya? ya, ini masih akan jadi masalah, tetapi kita harus mengingat bahwa kenaikan inflasi Amerika yang cukup tinggi itu bersifat temporary ya, artinya tidak akan bersifat jangka panjang. Artinya ketika dia udah naik, dia akan cenderung tertekan turun lagi ke bawah gitu. Baik. Sama dengan yield yang terjadi gitu. Sehingga kalau kita lihat pelaku pasar harus memanfaatkan peluang ini gitu ya. Memang mungkin pasar akan sedikit terkoreksi, tetapi ini membuka peluang kembali untuk melakukan pembelian. Membuka peluang untuk kembali melakukan pembelian karena mungkin akan ada koreksi, tetapi itu bagus karena hanya temporer gitu ya, peluang untuk kembali membeli dengan support resisten IHSG. Pak Hans di posisi berapa? Ya, kalau kita lihat hari ini indeks kita memang cenderung bergerak dengan support levelnya sampai dengan 6.307 sampai 6.288, sedangkan resisten level kita ada di 6.358 sampai 6.387. Mungkin hari ini pasar cenderung agak sedikit tertekan turun ke bawah ya, mengingat memang yield Amerika kemarin sempat sampai 1,75. Tadi pagi saya cek sudah di 1,71 ya, jadi mulai agak sedikit tekanan turun sedikit dari yield tadi. Jadi, tapi indeks kita mungkin masih dalam tekanan ya, dia pun ada potensi rebound juga. Oke, tapi cenderung masih dalam range konsolidasi ya? Ya, memang indeksnya agak konsolidasi ya. Oke, kita lihat untuk rekomendasi saham pilihan dari Pak Hans. Pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Nanti boleh dikoreksi ya Pak Hans ya. Ada Aisyah, sell on strength. Kemudian ada APLN juga sell on strength. Ya, semuanya sell on strength ya, BJBR, Garuda Indonesia, tapi tentunya ada level-levelnya pemirsa. Untuk itu langsung kita bahas, kita mulai dari Aisyah terlebih dahulu. Mengapa merekomendasikan Aisyah? Ya, memang ini lebih taktikal ya, jadi harganya udah bergerak naik berapa hari, udah agak di atas. Jadi kita rekomendasikan sebaiknya kita sell on strength dulu ya. Karena kemarin saya juga cek yield obligasi Amerika cukup tinggi, jadi kita pikir market akan sedikit terkoreksi gitu ya. Nah, levelnya kita di 310 sampai 324 gitu sebagai level sell on strength kita. Kemudian nanti kita akan melakukan pembelian lagi itu di support level 2.800 sampai 2.900 gitu. Tapi kalau Aisyah break, kalau punya posisi kita bisa buyback di 3.330 gitu. Baik, Aisyah direkomendasikan jika berpeluang melemah, sebaiknya di sell on strength dulu di 324 sampai 310, buyback jika break level 330 ya, dan target pelemahan ke level 290 sampai 280. Hari ini masih di 310. Ditahan dulu saja ya Pak Hans ya. Tunggu di apakah mampu break 330 ya? Iya, betul. Atau di sell on strength saja 310 ini Pak, karena Anda bilang boleh di sell on strength 310 sampai 324. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari strategi ini, tentu kita pertama akan sell on strength dulu ya pada posisi ini, nanti kita nunggu buy di bawah. Tapi kan ada peluang, ada orang takut break ke atas ya. Jadi tentu kita harus melihat kalau dia break 330 mungkin dia akan melanjutkan tren pergerakan naiknya. Cermati hari ini pemirsa ya, Aisyah ini kira-kira break ke bawah atau break ke atas ke 330, mengingat IHSG-nya ini warning karena lagi merah, ada peluang harusnya juga masih tertekan dulu ya Pak Hans? Ya, ada peluang untuk trading. APLN, Anda rekomendasikan sell on strength jika melemah di level 182 sampai 175. Ya, APLN cenderung bergerak agak flat ya, cenderung agak sedikit tertekan turun ke bawah gitu ya. Area kita untuk sell on strength 182 sampai 175. Kemudian nanti kita akan beli lagi saham ini di 168 sampai 165 gitu ya untuk area pembelian kita. Memang kita tahu sentimen datang dari LTV 0% dan yang kedua adalah PPN yang dibawakan pemerintah. Tapi waktunya yang cuma 6 bulan mungkin belum terlalu optimal untuk mendorong sektor properti ya. Jadi tentu sahamnya masih agak bergerak flat. Kalau pemerintah memperpanjang PPN itu 2 tahunan itu kita pikir lebih optimal ya. Karena
saat ini tentu yang lebih diuntungkan emiten-emiten dengan stok yang ada ya. Kalau mereka membangun mungkin 6 bulan belum selesai gitu. Ya, kalau kita lihat APLN ya, 1 minggu terakhir memang cenderung stagnan. Kemarin sempat ada pergerakan tapi justru ditutup melemah. Hari ini juga masih cenderung stagnan. Sell on strength ya untuk APLN. Baik, BJBR jika berpeluang melemah, area sell on strength-nya di 1.615 sampai 1.565. Ya, BJBR sebenarnya kalau kita lihat udah bergerak naik juga ya. Jadi cenderung flat, jadi periode ini adalah periode konsolidasi dia, sehingga kita melihat ada peluang lebih bagi kita untuk melakukan sell on strength dulu gitu ya. Jadi area kita memang yang tadi disebutkan 1565 sampai 1615, target kita ada 1450 sampai 1500 gitu. Cenderung masih flat, jadi kita akan trading di range tersebut. Oke, saya ulangi ya, jika berpeluang melemah, area sell on strength-nya 1615 sampai 1565, buyback jika break 1645 dan target pelemahan 1500 sampai 1450 yang mungkin bisa menjadi level untuk cut loss ya Pak ya? Ya, ini level untuk kita beli lagi ya. Kita beli lagi ya? Iya, kalau kita udah jual di atas, kita akan beli lagi di bawah. Ada dua areanya Pak ya, bisa buyback jika break 1645, atau buy on weakness 15 sampai 1450. Betul, ya. Oke. Garuda Indonesia, baik. Yang lain itu boleh sell on strength dan boleh buyback lagi kalau ada pelemahan ataupun buy on break. Kalau Garuda Indonesia, Pak, Anda rekomendasikan juga nih untuk buyback jika break 394 dan bisa buy on weakness 357, 335. Saat ini apa yang menarik dari Garuda Indonesia? Ya, sebenarnya secara umum trennya udah bergerak mulai naik ke atas ya. Dan kita lihat isu vaksinasi menyebabkan saham-saham cyclical ya, salah satunya adalah penerbangan, itu cenderung bertren yang lebih positif ya. Karena kalau kita tahu begitu pandemik berlalu, yang paling diimpian orang adalah untuk berjalan-jalan gitu ya, rekreasi gitu ya. Dan penerbangan adalah salah satu yang paling harusnya bangkit ya? Ya, mendapatkan sentimen positif dari sana gitu. Oleh karena itu memang trennya udah bergerak naik ke atas, tetapi kita melihat memang dia di level-level resisten saat ini. Jadi kalau kita mau sell on trend dulu bisa di 372 sampai 386. Nanti kita akan buyback lagi di 335 sampai 357 untuk area pembelian kembali kita. Buy on sentiment sesaat begitu ya dengan euforia pemulihan ekonomi. Karena kalau kita lihat emiten penerbangan di dalam negeri ya Pak Hans, tanpa pandemi aja rugi Pak kinerjanya. Nah di tengah pandemi meskipun ada vaksinasi, harapan pemulihan ekonomi, kemudian orang-orang bisa berpergian lagi begitu ya, traveling lagi yang akan mendongkrak sektor maskapai seperti Garuda Indonesia, tapi Anda tetap merekomendasikan ini memang buy sentimen sesaat ya Pak Hans, atau sebenarnya memang Anda cukup yakin dengan Garuda Indonesia? Iya, kalau kita pikir memang emiten penerbangan kita yang paling besar Garuda Indonesia yang pertama, dan ini milik negara gitu ya. Mereka juga sebenarnya dibantu dengan haji ya, nanti kalau udah dibuka haji akan membantu mereka ya, keberangkatan haji gitu. Kemudian kalau kita lihat ada juga yang sentimen positif bagi mereka sebenarnya kalau minyak bisa bergerak turun ke bawah gitu. Memang pada periode ini minyak mulai bergerak naik tapi agak sedikit stuck gitu ya pergerakannya gitu. Tetapi kalau kita lihat kalau ekonomi pulih gitu ya, tentu penerbangan akan kembali bergerak lebih normal gitu ya. Sehingga di jangka yang menengah dan panjang tentu emiten penerbangan masih cukup menarik. Baik. Itu dia rekomendasinya untuk Garuda Indonesia yang ternyata selama 6 bulan terakhir pemirsa positif 47%. Keputusan investasi tentunya kembali ke Anda. Kita sudah bahas saham pilihan dari Pak Hans. Bagaimana ya Pak Hans dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sejumlah saham bergeliat seperti Indosat masuk dalam jajaran top gainers meski IHSG terkoreksi. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.